wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rawuhnya Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Ibu yang hari ini hadir secara luring melalui ruang Zoom dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Jawa Timur atau yang mewakili, matur nuwun rawuhnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang hari ini bergabung dengan rapat koordinasi kita yang hadir secara luring di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, matur nuwun lintas program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang hadir lengkap. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat berkaramahnya kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan kita dan aktivitas hari ini khususnya pada pertemuan koordinasi menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya. Hari ini kita bisa duduk bersama untuk berkoordinasi, ngaten ya, mempersiapkan hal yang sebenarnya ini adalah hal yang rutin begitu ya, yang kita kerjakan persiapan dari tahun ke tahun. Tetapi tentunya tiap tahun pasti ada varian-varian khusus atau ada hal-hal khusus begitu yang perlu kita persiapkan. Nah, baik Bapak Ibu. Mungkin output kegiatan kita hari ini adalah kami di Dinas Kesehatan Provinsi, ngaten ya, baik yang di bidang pelayanan kesehatan maupun bidang lain, ngaten ya, lintas bidang dan lintas program, masing-masing dapat mempersiapkan, ngaten ya. Hal-hal apa sih sesuai dengan bidang kita, ngaten, dalam menghadapi arus mudik, ngaten ya, untuk libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian yang untuk Bapak Ibu yang di kabupaten kota, harapan dari pertemuan koordinasi ini adalah juga tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu, ngaten ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mempersiapkan, ngaten ya, khususnya bidang kesehatan, ngaten, terkait dengan hari libur yang cukup panjang ini, ngaten ya. Nah, tentunya Bapak Ibu di masing-masing kabupaten kota mempunyai kekhasan masing-masing. Apakah kabupaten kota ini benar-benar menjadi jalur utama, ngaten ya, arus mudik ini, ataukah di tempat Bapak Ibu sekalian menjadi fokus untuk tempat-tempat kerumunan di libur Natal dan Tahun Baru ini? Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, ngaten ya, sehingga output kita hari ini adalah kita dapat memetakan nih dari masing-masing kabupaten kota dalam rangka persiapan eh, arus balik ataupun arus mudik begitu ya di dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti kami akan menyampaikan sekilas ngaten ya, terkait dengan latar belakang ataupun pendahuluan apa sih yang perlu sekilas kita ketahui ngaten untuk persiapan ini. Kemudian yang kedua adalah kesiapsiagaan kita di bidang kesehatan, baik itu untuk pelayanan kesehatannya, kemudian untuk promosi kesehatannya, kesiapan logistiknya, kesiapan SDM-nya, kemudian bagaimana sistem pencatatan dan pelaporannya, bagaimana sistem rujukannya, ini nanti yang menjadi bahan diskusi kita. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghadapi itu semua, kira-kira strategi pelaksanaan kita seperti apa? Nah, strategi inilah yang nanti sama-sama kita sepakati, kemudian kita kerjakan untuk mempermudah ngaten ya, kegiatan kita menghadapi Natal dan Tahun Baru. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus belajar dari evaluasi sebelumnya tahun 2023, 2024 ataupun sebelumnya, kondisi ataupun tren yang terjadi seperti apa sih dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini? Apakah
kesiapan poskesnya, kesiapan nakesnya, kemudian kejadian kecelakaannya, fungsi kita untuk memberikan pelayanan seperti apa, mungkin itu juga perlu kita ketahui dari evaluasi 2024. Sehingga dengan hal itu semua, kita baik di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota siap untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ya, next. Kemudian Bapak Ibu, untuk persiapan Natal dan Tahun Baru kita ini ada 5 poin gitu ya, fokus permasalahan kita. Yang pertama adalah adanya lonjakan penumpang dan ketersediaan armada. Tentunya ini juga nanti akan mempengaruhi. Kemudian yang kedua, fokus permasalahan adalah di kondisi infrastrukturnya. Yang ketiga, ini adalah kemacetan dan keselamatan lalu lintas. Nah, poin ketiga ini juga sangat terkait dengan kita di bidang kesehatan. Kemudian yang keempat adalah karena Natal dan Tahun Baru ini ada di penghujung tahun, di mana cuaca maupun kondisi hidrometeorologi ini sedang pada puncak-puncaknya, sehingga hal ini juga menjadi sebuah perhatian. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana lonjakan gitu ya wisatawan di daerah kita. Mengingat libur anak sekolah maupun libur bersama, cuti bersama ini cukup panjang. Nah, dengan tren saat ini, ngaten ya, yang pingin semuanya staycation dan semua yang lain-lainnya, tentunya tempat wisata ini menjadi sebuah perhatian. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat potensi saja, ngaten ya, pergerakan masyarakat tahun 2025 ini diprediksi itu meningkat untuk pergerakan masyarakat, meningkatnya sekitar 2,71%. Artinya kita mesti harus mitigasi dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu. Ini data nasional ya. Artinya Jawa Timur pun tidak jauh berbeda. Nah, kalau kita melihat data secara lebih spesifik lagi, kalau kita sekarang ada di Jawa Timur, untuk prediksi, prediksi pergerakan yang masuk itu sekitar 14,16 juta. Sedangkan prediksi yang keluar dari Jawa Timur itu keluar ke provinsi yang lain itu sekitar 16 juta. Nah, artinya kita tidak menghitung selisihnya ya, tetapi bagaimana kita mengantisipasi pergerakan ini, pergerakan masuk dan pergerakan keluar. Nah, ini yang menjadi antisipasi kita yang intinya meningkat 2,7% dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, kemudian untuk prediksi penumpang pengguna angkutan, ternyata yang tertinggi adalah pengguna kereta api karena mungkin gerbongnya banyak dan panjang ya. Jadi jumlahnya sangat besar. Artinya dengan melihat grafik ini kita bisa mengantisipasi nih ya. Apakah pelayanan kesehatan di stasiun ataupun di dekat-dekat penurunan gitu ya moda kereta api ini atau hal yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah armada bis, penyeberangan, kemudian moda udara dan yang terakhir adalah kapal laut. Nah, artinya ini yang menjadi fokus kita terkait dengan mobilitas penduduk. Nah, selain itu, kita juga melihat nih kira-kira prasarana yang dimanfaatkan sebagai lokasi untuk istirahat sejenak, ngaten ya. Kita pasti mengantisipasi nih. Masjid udah biasa, ngaten ya, untuk transit sementara. Kemudian jembatan timbang karena di sana biasanya areanya cukup luas gitu ya, cukup nyaman untuk istirahat sejenak. Kemudian yang berikutnya adalah terminal. Nah, kenapa ini kita fokuskan di tiga? Tentunya Bapak Ibu juga bisa mengantisipasi nih. Kira-kira masjid pada saat-saat katakan sholat maghrib ataupun di waktu-waktu sholat yang lain, ini juga perlu perhatian. Jangan sampai
sampai nanti di sana ada pembludakan gitu ya, pergerakan massa, baik itu di masjid, di jembatan timbang maupun di terminal. Sehingga inilah titik-titik yang apa perlu kita antisipasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, karena kita di Jawa Timur ini dilalui oleh beberapa lintasan jalan tol. Nah, tentunya lintasan ini ada di lintas barat, kemudian lintas timur, lintas utara, dan lintas selatan. Ini adalah pergerakan yang luar biasa dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalau 2 3 tahun yang lalu hanya lintas barat saja, lintas timur belum, lintas selatan juga belum. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Kalau eh, jalur tol ini semakin diminati dan semakin mudah, artinya tentunya mudah, semakin diminati. Nah, di rest area inilah yang menjadi sebuah perhatian kita. Kita tidak mengelak dengan beberapa pengalaman, ngaten ya 2 3 tahun ini rest area pasti membludak. Katanya. Nah, tentunya kita bagaimana mengantisipasi bidang kesehatan. Nah, ini adalah data begitu ya, rest area yang ada di 4 lintas jalur tol tadi. Sehingga Bapak Ibu bisa mencermati di rest area nomor berapa sih, ngaten ya, yang rawan atau yang perlu kita antisipasi. Kemudian berikutnya adalah masih terkait dengan lintas jalan tol, ada 63 gate ataupun exit tol begitu ya. Tapi dari 63 ini diprediksi ada 7 titik yang rawan kepadatan. Nah, 7 titik inilah yang Bapak Ibu juga perlu ketahui dan perlu antisipasi. Di mana saja, ngaten ya, bisa di exit tol Gunung Sari, exit tol Sidoarjo, kemudian Kejapanan, Pandaan, Singosari, dan exit tol Bandara. Nah, exit tol inilah yang nanti Bapak Ibu bisa mitigasi. Apakah di sana diperlukan ada pos kesehatan ataukah ada informasi-informasi, ngaten ya, mana jalur ataupun arah tujuan untuk mendapatkan vaskes yang terdekat kalau kita keluar dari tol. Jadi mungkin 2 hal ini, kalau memang diperlukan pos kesehatan, monggo untuk dipertimbangkan. Tetapi kalau memang tidak diperlukan atau belum diperlukan, minimal kita bidang kesehatan bisa memberikan arah, ngaten ya, kemana vaskes terdekat dari exit tol tersebut. Ini yang bisa kita garis bawahi. Kemudian untuk data berikutnya adalah sudah ada mapping, ngaten ya, titik-titik lelah di jalan arteri baik itu di Pantura, jalur selatan, ngaten ya, yang ada di Jawa Timur. Ini adalah titik-titik lelah. Titik-titik lelah ini perlu kita ketahui, ngaten ya, untuk mengantisipasi. Selain pos kesehatan, kita juga mengantisipasi bagaimana dengan PSC kita, bagaimana dengan sistem rujukan kita, bagaimana dengan ambulan untuk transporter, terutama rawan kecelakaan di sana. Karena udah titik lelah di sana, prediksi titik lelah itu di sini. Sehingga kita bidang kesehatan harus mengantisipasi. Nah, selain jalan tol, Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan untuk aktivitas wisata. Wisata ini tidak hanya wisata alam, sekarang juga tren loh wisata kuliner, gitu ya. Sehingga sudah kalau sudah viral di medsos, gitu ya, kayaknya nggak afdol kalau kita belum melihat di sana. Oh, ternyata di sana ini antri panjang. Oh, itu tantangannya di sana. Justru tahu antri panjang dan berjubel itu menjadi sebuah worth it gitu untuk kita, untuk ada daya tarik tersendiri. Nah, nggak apa-apa seperti itu. Tetapi kita sebagai insan kesehatan tetap harus waspada pada titik-titik tersebut, enten ya. Apakah itu wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam, non alam dan lainnya. Sehingga pada saat perjalanan inilah yang perlu kita antisipasi dan pada titik kumpul wisata itu yang perlu kita antisipasi. Nah, di mana saja tempat wisata? Kita di Jawa Timur kaya ya, pantai ada,
air terjun juga banyak. Ngaten ya. Kemudian wisata-wisata alam maupun non alam juga sudah tersedia banyak, ngaten ya. Sehingga ini adalah daftar tempat wisata. Mungkin kalau saat ini kita berpikirnya masih bagaimana kita menyiapkan layanan kesehatan gitu ya, ataupun yang terkait. Tetapi setelah Nataru bisa jadi catatan nih, aku mau rekreasi kemana nih gitu ya. Ini udah ada nih datanya. Kemudian Bapak Ibu, untuk khususnya yang Bapak Ibu di kabupaten kota, ngaten ya, sudah bisa mulai memetakan di daerah kita wisata yang menjadi unggulan itu apa? Apakah di air terjun, pegunungan, wana wisata, ataukah di pantai? Karena titik-titik ini dengan adanya hidrometeorologi yang saat ini terjadi, ini juga menjadi sebuah kewaspadaan. Jangan-jangan nanti air terjunnya longsor, jangan-jangan gunungnya meletus, jangan-jangan warna wisatanya longsor, pantai dan sebagainya. Ini yang perlu kita antisipasi. Kemudian data berikutnya adalah hidrometeorologi. Ini perlu diketahui, paling tidak kita bisa mengantisipasi khususnya untuk bencana-bencana yang sifatnya alam. Kemudian cuaca ekstrim apa yang menjadi perhatian, ngaten ya. Kemudian peta untuk curah hujan juga sudah ada, jadi ini bisa dimanfaatkan. Kemudian peta puncaknya hujan juga sudah ada. Kemudian perakiraan cuaca. Nah, Bapak Ibu, untuk perakiraan cuaca, ini ada satu link, ngaten ya, yang bisa kita catat besar-besar, ngaten ya. Jadi untuk lokasi wisata eh, ataupun di tempat-tempat yang rawan, mungkin sudah ada link begitu untuk bisa memantau cuaca ini. Kemudian lokasi rawan bencana juga sudah ada petanya. Apakah itu yang rawan banjir, rawan longsor, kemudian pohon tumbang dan erupsi gunung berapi. Ini bisa menjadi panduan kita ya untuk mitigasi persiapan. Nah, untuk cuaca ekstrim, ngaten ya. Jadi masyarakat dan stakeholder itu memang harus memperhatikan atau mewaspadai dan selalu mengupdate perkembangan informasi peringatan dini cuaca. Semuanya sudah ada, sudah disiapkan nih panduannya. Bisa melalui aplikasi mobile info BMKG, kemudian bisa melalui informasi cuaca maritim ataupun kanal-kanal yang lainnya. Jadi ini jangan sampai informasi ini tidak dimaksimalkan. Selain Bapak Ibu sebagai nakes juga bisa men-share atau menyampaikan kepada masyarakat umum terkait dengan informasi-informasi penting ini. Saya kira itu sekilas ngeten ya, apa pendahuluan hal yang perlu kita waspadai. Nah, untuk berikutnya, bagaimana kita di bidang kesehatan itu bisa mempersiapkan, ngaten ya, mitigasi kita. Kalau kita lihat saat ini, ngaten ya, fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit memang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Saat ini ada 446 rumah sakit. Puskesmasnya juga bertambah, sekarang 976 gitu ya. Kemudian untuk pos kesehatan, ini data terakhir ngaten ya dari Bapak Ibu di kabupaten kota se-Jawa Timur ini ada 223, ngaten ya 223 pos kesehatan yang tersebar di kabupaten kota. Kemudian untuk PSC-nya sudah lengkap ya. PSC-nya seluruh kabupaten kota sudah memiliki PSC. Kemudian Gria Sehat juga ada 8. Nah, tentunya Bapak Ibu ini adalah sebuah potensi, ngaten ya, potensi yang kita miliki. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan, ngaten, baik itu vaskes maupun fasilitas-fasilitas lainnya, ngaten. Nah, sehingga kita pun mesti harus mengkonfirmasi, ngaten ya, seberapa banyak sih tenaga kesehatan kita yang disiagakan untuk menghadapi Nataru.
Apakah itu tenaga dokter, tenaga perawat, kemudian tenaga apoteker, tenaga driver, ataupun sampai tenaga kesehatan tradisional. Jadi ini yang perlu kita persiapkan kembali, kita data lagi kekuatan kita sampai seberapa untuk menghadapi lonjakan arus mudik dan arus balik di Natal tahun baru 2025 dan 2026 ini. Kemudian slide berikutnya ini kami menyampaikan saja ini adalah sebaran rumah sakit. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir dari 38 kabupaten kota ini sudah ada. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana Bapak Ibu dapat membuat sebuah peta respon jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Alur rujukannya kemana? Rujukan primernya kemana? Rujukan sekundernya kemana? Dari tempat kejadian yang tadi. Apakah dari titik-titik lelah, ataukah dari titik-titik rawan bencana, ataukah dari titik-titik rawan kerumunan? Ini yang menjadi tugas Bapak Ibu untuk dapat memetakan alur untuk rujukannya ini kemana. Sehingga kami sudah menyiapkan peta rumah sakit, kemudian ada peta puskesmas, kemudian ada peta PSC 119, kemudian sudah ada data, ya, kontak person. Memang secara nasional kita tekan 119 itu memang sudah bisa nih kita mohon bantuan help gitu ya untuk emergensi. Tetapi belum semuanya ini terhubung dengan 119 sehingga selain 119 jika ada trouble kami menyiapkan kontak person di masing-masing kabupaten kota ini siapa dan nomor berapa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di masing-masing kabupaten sudah hafal. Tetapi kenapa ini kami siapkan? Mungkin nanti ada perlu rujukan antar kabupaten, ataukah ada warga dari Bapak Ibu yang ada kejadian di luar kabupaten, sehingga kita sudah punya nih kontak person untuk segera kita komunikasikan. Ya, next. Kemudian ini adalah alur, jadi ini hal sederhana, tetapi sangat penting, ngaten ya, untuk Bapak Ibu di setiap poskes ataupun di setiap kabupaten kota sudah punya peta ini, ngaten. Sehingga kita sudah tahu nih, masyarakat sudah tahu kira-kira kalau ada kejadian di exit tol Sidoarjo, misalnya nih, yang paling dekat mendapatkan pelayanan kesehatan di mana. Kalau orang sekitar Sidoarjo mungkin sudah hafal, tetapi kalau arus mudik ini kan mesti datang dari Purwokerto, dari mana-mana, dari Banyuwangi dan sebagainya. Yang belum hafal, vaskes terdekat di sana di mana. Jadi inilah pentingnya informasi-informasi itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kami menyampaikan ini adalah sebuah standar, ya, yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Memang kita tidak mudah untuk menyiapkan ya, pos kesehatan dengan SDM yang standar. Tetapi paling tidak inilah pos kesehatan dengan SDM yang standar itu sebenarnya seperti apa sih? Apa saja yang diperlukan? Tetapi jangan dibalik. Kalau saya tidak bisa memenuhi seperti standar Kemenkes berarti nggak usah dirikan pos dong. Tidak seperti itu, ngaten ya. Tapi paling tidak ini loh standar, ngaten ya, SDM kesehatan yang harus ada di pos kesehatan serta aktivitas-aktivitasnya apa. Jadi sudah ada buku panduannya. Sehingga nanti hari ini juga hadir dari lintas program, dari SDM Kes juga turut memantau, ya, bagaimana SDM kita di Jawa Timur bahkan di kabupaten kota terkait dengan kecukupan mengantisipasi pos kesehatan. Kemudian berikutnya juga ada standar nih sarana penunjang. Ini ideal, ya. Nanti di akhir kita sampaikan evaluasi, ya, kestandaran baik SDM maupun sarana penunjang di Jawa Timur.
Ya, next. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tahu ngeten ya, pendahuluan tadi hal-hal apa yang perlu kita ketahui, kemudian kondisi bidang kesehatan apa yang harus dipersiapkan, kemudian kira-kira strategi apa sih yang harus kita persiapkan nih ke depan? Ya, yang menjadi perhatian tadi kami sampaikan adanya mobilisasi massa yang meningkat, kemudian ada tempat wisata sebagai potensi, ngeten ya, kerumunan di sana, adanya potensi bencana dan potensi krisis kesehatan. Jadi potensi krisis kesehatan sekali lagi tidak hanya emergensi di kecelakaan saja, tetapi krisis kesehatan terkait mungkin ada keracunan makanan, kemudian ada KLB penyakit juga termasuk dalam krisis kesehatan. Sehingga hadir juga di sini dari bidang P2 bisa untuk mengantisipasi kira-kira mitigasi-mitigasi apa sih yang bisa kita persiapkan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sehingga fokus ya, kesiapsiagaan kita ini ada di KLL, kemudian mobilisasi masyarakat dan pengikutnya, kemudian bagaimana pengemudi, ya, ini fit atau tidak fit, memenuhi persyaratan atau tidak persyaratan, sehingga ini nanti yang akan dipersiapkan oleh bidang Kesmas ya. Pengemudi di mana? PL atau KGM? KGM, ya. Nah, sehingga ini pasti sudah ada persiapan-persiapan untuk di sana. Ngaten, untuk pengemudi harus fit, ngaten. Kemudian kurang paham kesehatan maupun informasi-informasi untuk upaya promotif dan preventif, ngaten ya. Tentunya eh, informasi-informasi ini sangat diperlukan, katanya, sehingga peran dari Bapak Ibu yang dari promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di sini sangat penting, katanya. Nanti dievaluasi juga kami sampaikan seberapa sih peran promosi kesehatan dan evaluasi tahun kemarin sehingga kita bisa mengantisipasi nih tahun ini kita harus bagaimana dengan adanya peningkatan lonjakan ini. Sehingga monggo nanti Bapak Ibu yang dari promosi kesehatan dapat mengatur lagi strategi-strategi apa nih yang bisa dipersiapkan. Kemudian untuk peningkatan kasus atau permasalahan kesehatan, ini yang juga menjadi fokus, nanti ya. eh, Memang kalau evaluasi tahun kemarin justru di pos kesehatan ini banyak penyakit-penyakit PTM, hipertensi, ya, karena udah mulai pusing, udah mulai ternyata dikira pusingnya ini karena lelah, ya, ternyata ada underlying disease yang banyak di sana, ya. Mungkin ini juga perlu diantisipasi, ya. Banyaknya kemarin adalah hipertensi. Sehingga ada beberapa strategi gitu ya, kesiapan-kesiapan apa saja yang harus kita kerjakan, bagaimana kita berkoordinasi untuk menurunkan resiko ini, kita buat peta respon, kemudian ada informasi-informasi secara dini, kemudian informasi-informasi terkait BMKG, Vaskes dan sebagainya. Kemudian strategi yang lain adalah bagaimana kita meningkatkan PHBS, ngeten ya. Kemudian bagaimana dengan kesiapan logistiknya? Apakah itu obat? Apakah itu BMHP yang lainnya? Ngeten, sehingga hari ini juga hadir, ngeten ya, dari tim farmasi ataupun alkes gitu ya, dari logistik, kita bisa menyiapkan bagaimana kita bisa mengkoordinir ataupun bisa melihat kabupaten kota terkait dengan kecukupan logistiknya. Nah, Bapak Ibu, sekilas saja kami sampaikan untuk evaluasi tahun 2024. Yang pertama, vaskes kita meningkat, baik itu primer maupun rujukan, ngaten ya, meningkat. Artinya ini akses untuk mendapatkan layanan lebih baik. Tinggal bagaimana kita dapat menginformasikan, bagaimana kita dapat memberikan eh, alur rujukan pada tempat-tempat tertentu yang rawan tadi.
Kemudian untuk status kelayakan pengemudi, ya kalau kemarin 67% ini yang layak mengemudi, artinya masih ada sekitar 30 ya 20-30% yang tidak layak mengemudi. Nah, apakah dalam waktu 1 tahun atau periode hari raya sampai dengan Natal ini ada peraturan-peraturan khusus ataukah ada inovasi-inovasi ataupun TL dari tahun kemarin sehingga harapannya di tahun ini kelaikan untuk pengemudi ini juga meningkat. Jadi monggo nanti dari tim yang terkait bisa mempersiapkan. Kemudian terkait dengan standar. Kalau kita lihat dari tahun kemarin, ngeten ya, memang untuk SDM memang belum standar, tetapi paling tidak operasional dari Poskes ini bisa berjalan. Tetapi, ngaten ya Bapak Ibu, kita mesti harus tetap punya semangat, tetap punya motivasi minimal kita harus sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ngaten ya. Tentunya kalau kita sesuai dengan standar, pasti ngaten ya, hal-hal yang tidak kita inginkan insya Allah akan lebih berkurang. Kemudian untuk kepemilikan Poskes memang terbanyak dari Polri. Kenapa ini kami sampaikan, ngaten ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang di kabupaten kota, kita bisa lebih merapat lagi dengan Polri ini, apakah itu di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Untuk apa? Kalau pos kita udah jadi satu, ngaten ya, dengan posko kepolisian, tentunya kita juga perlu disupport, ngaten ya, untuk sarana prasarananya, kemudian hal-hal lainnya, misalnya adakah eh, apa Bu biasanya toilet, wastafel gitu ya, itu yang perlu kita lengkapi sesuai dengan standar. Tidak menutup kemungkinan untuk poskes yang memang benar-benar dipersiapkan oleh Bapak Ibu yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, kalau kita melihat standar juga prosentase ya ini masih angka ya, mungkin nanti bisa kita evaluasi secara prosentase standar obat emergensi dan non emergensi udah bisa disiapkan, kemudian untuk poskes gitu ya yang standar itu sekitar masih 60%. Alkesnya ini justru yang kecil yang standar yang sudah terpenuhi. Ini bisa menjadi evaluasi kita, nanti kita bisa buat tren begitu dari tahun ke tahun. Kemudian untuk gambaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan, ya, dari masa periode memang ada puncak-puncak, ya. Biasanya kalau malam Natal dan malam tahun baru ini menjadi puncak dari pos pelayanan kesehatan itu menjadi lebih crowded. Kami juga evaluasi untuk pelayanan kesehatan harian, kemudian jumlah penyakit juga begitu. Kami tadi sampaikan bahwa memang yang banyak adalah hipertensi, kemudian ada diabetes tipe 2. Selain yang simptomatis-simptomatis, misalnya ada mialgia, kemudian influenza, sepalgi, ini menjadi hal yang banyak juga kita temui. Kemudian terkait dengan tradisional. Tradisional di bidang apa ya? Oh, di Takel Kesmas. Nah, mungkin nanti bisa mempersiapkan kembali, ngaten ya, dari pos-pos yang ada, bisa dikoordinasikan dengan kabupaten kota. Luar biasa ya, beberapa tahun terakhir memang layanan kesehatan tradisional ini banyak diminati. Ngaten ya, banyak diminati sampai antri-antri. Yang terbanyak di sini dari evaluasi adalah layanan dari ramuan atau herbal. Kemudian akupressure juga banyak peminatnya, katanya ya. Walaupun ada juga di sana akupunktur, katanya ya. Akupunktur juga ada, tetapi prosentasenya lebih banyak di akupressure. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah edukasinya, katanya ya. Karena edukasi ini belum tercatat. Apakah memang belum ada, ataukah sudah ada tapi belum terlaporkan?
Ngaten ya. Dari evaluasi memang yang terkait dengan layanan kesehatan tradisional, edukasinya ini masih 0%. Nah, sehingga Bapak Ibu dari sekian poin yang kami sampaikan tadi, ada beberapa kendala atau permasalahan. Tentunya ini bukan menjadi sebuah halangan, tetapi ini adalah pelecut untuk kita bisa mempersiapkan lebih dini. Bagaimana sarana prasarana alkes yang belum standar tadi. Kemudian media promosi yang belum tersedia di semua poskes. Bagaimana nanti kita bisa mengupayakan ini. Kemudian bagaimana dengan sistem pelaporan yang berjenjang dan data sewaktu yang ini belum optimal. Selama ini kita memakai sarana pelaporan lewat apa Mbak Feli? DFO ya. Dulu ngaten ya dari PPA itu pernah merencanakan rencana tahun 2023 akan diwujudkan 2024. Tahun 2024 direncanakan untuk 2025. Nah, untuk 2025 ini apakah rencana ini sudah terwujud? Karena begini dari DFO itu, apakah kita bisa melihat nih real time di Jawa Timur kondisi saat Nataru ini seperti apa? Baik poskesnya, aktivitas poskesnya, kesiapannya, pelayanannya, kejadian kecelakaan, kejadian lain-lainnya itu bisa termonitor. Jadi mungkin ini bisa menjadi motivasi kita, ngaten ya, khususnya kita di Dinas Kesehatan Provinsi bisa dapat berkoordinasi dan langsung dapat memantau, ngaten ya, kegiatan maupun aktivitas Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota. Nah, dari 4 kendala dan permasalahan ini memang perlu sebuah tindak lanjut, ngaten ya, rencana tindak lanjut kita seperti apa. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini, ngaten ya, kita bisa mempersiapkan sehingga eh, di tahun ini, ngaten ya, untuk libur Nataru. Untuk libur Nataru, sekolah mulai tanggal 20 sampai 4 Januari. 20 Desember sampai 4 Januari ini adalah libur semester pendidikan. Tapi yang sekolah ya, Bapak Ibu yang di kabupaten kota libur apa enggak? Nah, sehingga apa sih hubungannya dengan arus mudik? Tentunya orang tua maupun keluarga akan bergerak begitu ya, menunggu anaknya libur sekolah dulu. Nah, artinya ini yang perlu kita antisipasi. Jadi kalau kita melihat rencana masa angkutan saat ini kita ada di tanggal 18. Sebelumnya Bu Feli. Nah, ini ya, sehingga nanti untuk prediksi puncak arus mudik yang pertama itu di Jumat besok. Prediksi. Nah, Bapak Ibu untuk membuka pos kesehatan tentunya juga di sekitar itu, ngaten ya, untuk di sekitar itu. Tapi sampai dengan saat ini kita masih menunggu surat edaran dari Kementerian Kesehatan, ngaten ya, kapan kita bisa memulai untuk menyiapkan pos kesehatan ini, ngaten. Bapak Ibu yang di kabupaten kota tentunya juga tidak terlepas, ngaten ya, dari kebijakan ataupun kesepakatan lintas sektor yang ada di masing-masing kabupaten kota. Tentunya di ring antara tanggal 17 sampai dengan tanggal 7 Januari ini menjadi tanggal-tanggal perhatian kita. Ya, next. Ini adalah tahapan, ngaten ya, bagaimana yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan. Ya, next. Kemudian ini pos kesehatan, apa-apa yang bisa kita persiapkan. Ya, lanjut. Kemudian ini adalah pelaporan, ngaten ya. Sementara pelaporan sudah kita sepakati, mungkin nanti secara teknis bisa disampaikan kesepakatan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Laporan hariannya nanti seperti apa ya? Next.
Kemudian ini untuk pemeriksaan pengemudi, jadi sudah dimulai ya, sudah dimulai. Kemudian juga ada yang akan dikerjakan ngaten, untuk di tingkat provinsi. Tentunya Bapak Ibu yang di kabupaten kota juga ini sudah terdata di sini ya. Next. Ini adalah di provinsi, ngeten ya. Eh, Masih di bidang Yankes, kami merencanakan untuk monitoring dan evaluasi kesiapan dari pos kesehatan, ngeten ya, ataupun pada saat arus mudik dan arus balik di Natal dan Tahun Baru. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang dari lintas bidang maupun lintas program juga mempunyai agenda untuk monitoring dan evaluasi kesiapan sesuai dengan bidang masing-masing. Apakah nanti bisa bergabung ataukah bisa tersendiri? Ya, next. Oke, lanjut. Nah, ini adalah form untuk pemantauan ya, instrumen pemantauan semuanya sudah ada pada link dan terkait dengan DFO. Ya, next. Ini adalah sistem pencatatan pelaporannya, nanti bisa kita sepakati. Ya, lanjut. Kesiapan kabupaten kota, ya oke, sama ya tadi sebenarnya sudah kita sampaikan. Ya, next. Oke, baik. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota, bagaimana secara umum, ngeten ya, gambaran mitigasi kita untuk mempersiapkan event Nataru tahun 2025-2026 ini. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang hadir secara offline di Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengetahui, ngeten ya, kira-kira mitigasi apa sesuai dengan bidang masing-masing yang bisa kita koordinasikan dan kita persiapkan untuk Jawa Timur. Saya kira ngaten Bapak Ibu sekalian, monggo setelah ini kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Ibu Dr. Dinis Herlina Kiranasari atas penyampaian materinya. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi terkait dengan kesiapan dan mekanisme pemantauan pelayanan kesehatan selama Natal dan Tahun Baru yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Seksi dan mungkin teman-teman akan membantu di sesi diskusi ini. Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi kita. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang ada di line Zoom, ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin memberikan pendapat? Monggo disilakan. Kalau belum ada, mungkin teman-teman dari lintas program barangkali ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin memberikan masukan atau mungkin bagaimana kesiapan teman-teman dari lintas program terkait dengan Nataru ini. Monggo. Maksudnya disampaikan. Ya, Bapak Ibu mohon izin kita break sebentar.
Izin Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Teman-teman dari lintas program atau Bapak Ibu yang dari line Zoom, Bapak Ibu yang sudah raise hand, Pak Bagus Nur, Oke, monggo oke, disilakan Pak. siap, oke. Izin, Ibu, Bapak Ibu semua peserta izin dan Bapak Ibu yang luring di Dinkes Provinsi, Dr. Ninis mohon izin. Oke, saya Bagus Nur Basuki dari Dinkes Kabupaten Pacitan. Izin menanyakan Bu, untuk penempatan tim kesehatan di pos itu apakah ada standarnya dan berdasarkan apa? Karena selama kami itu mengikuti Nataru dan Lebaran, kami itu mengikuti pos-pos yang berdasarkan yang Polri. Itu di Pacitan itu ada 12 pos, Bu. Dan mengingat dan berkaitan dengan efisiensi, apakah bisa Ibu yang pos kita masuki yang tim kesehatan itu hanya cukup yang krusial saja. Maksudnya yang apa bisa diminimalisir gitu Bu. Tapi niku kita itu eh, pripun dasarnya niku nopo mengoten Bu Dokter. Eh, untuk kami di Pacitan itu ada 12 pos dan untuk tahun ini kami memang menyediakan niku untuk menganggarkan 10 hari dokter mulai tanggal 24 sampai tanggal 4 Januari. Itu pun kami liburkan tanggal 29 dan 30 dokter karena berkaitan dengan efisiensi anggaran dokter. Dan apakah bisa diminimalisir untuk tim kesehatan tidak selalu mengikuti pos-pos Polri? Ngoten dokter matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki. Mungkin saya sedikit meringkas mungkin pertanyaan terkait apakah hanya yang krusial saja yang ditempatkan dikarenakan adanya efisiensi dan apakah standar itu memang sudah baku atau mungkin distandarkan oleh Kementerian Kesehatan atau seperti apa? Mohon izin Bu Ninis untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Bagus dari Pacitan. Gimana Pacitan hujan terus tak Pak Bagus? Oke, untuk hari-hari ini karena adanya OMC, Bu, operasi modifikasi cuaca, untuk seminggu terakhir ini tidak hujan terus-menerus, Ibu. Jadi hujannya niku mendadak. Jadi setiap 30 menit hujan mendadak, habis itu terang. Seperti itu, dokter. Karena adanya OMC dari BPBD. Ngoten, dokter. Baik, Alhamdulillah sudah ada modifikasi Yes. ya, sehingga Oke. nggak langsung beres, nggak Oke. langsung berpengaruh ke alam ngaten ya. Nggih. Oke. Alhamdulillah, dokter. Baik, jadi prinsipnya ngaten Pak Bagus, Bapak Ibu semua. Seperti yang saya paparkan di awal tadi, ngaten ya. Paparan kami memang agak panjang. Ini adalah bisa menjadi bahan pertimbangan panjenengan semua. Ngaten ya. Tadi kami sampaikan mana sih titik-titik rawan di Jawa Timur? Jalur-jalur mana saja sih yang ada di Jawa Timur, baik itu jalur selatan, jalur utara, jalur timur, dan barat. Nah, tentunya kalau panjenengan di Pacitan, yang diperhatikan mungkin jalur selatan ya. Nanti antara Ponorogo Pacitan, kemudian antara Pacitan Tulungagung, dan selatan seterusnya. Nah, mungkin itu menjadi sebuah pertimbangan. Kemudian tadi juga ada titik-titik rawan kecelakaan. Kemudian ada juga data titik-titik rawan wisata, kerumunan, dan yang lainnya. Nah, sehingga Pak Bagus, kalau menurut saya, apakah harus nih kita mendirikan pos kesehatan di titik-titik tersebut? Atau kita mendirikan pos kesehatan mengikuti pos komando dari kepolisian.
Ataukah kita juga nggak sampai segitu, ngaten ya. Nah, pertanyaan Pak Bagus tadi kan prinsipnya seperti itu. Ini dokter. Jadi, saran saya adalah monggo panjenengan untuk dapat memetakan kembali titik-titik mana yang panjenengan anggap krusial dan itu harus didirikan pos kesehatan. Jadi tidak harus ngaten ya bersamaan dengan posko kepolisian, tidak harus yang di titik-titik rawan itu ada pos kesehatan, tetapi panjenengan bisa mempertimbangkan ngaten ya beberapa hal tersebut. Untuk apa? Mungkin terkait dengan efisiensi dan sebagainya. Ngaten ya. Misalnya nih, harusnya sesuai dengan titik rawan, baik itu kecelakaan, wisata dan sebagainya, itu di Pacitan harusnya ada 25 pos nih. Ngaten ya. Tetapi dari 25 ini bisa diprioritaskan kembali. Ngaten ya. Apakah itu menjadi 15, menjadi 12 atau menjadi 10? Itu monggo. Kalau itu panjenengan yang sudah memprioritaskan pos kesehatan ada di mana. Tetapi, ngaten ya, tetapi pada titik-titik rawan yang tidak ada pos kesehatannya, perlu antisipasi yang lainnya. Ngaten ya. Misalnya, oh di sana ada papan informasi yang bisa dititipkan nih melalui dishub atau melalui pos kepolisian bahwa ini loh, vaskes terdekat jika terjadi sesuatu, vaskes primernya itu dari titik itu ke sana berapa kilo, bikin petanya. Sehingga walaupun di sana tidak ada pos kesehatan, tidak ada tenaga kesehatan ataupun hal lain, tapi minimal ada informasi kemana nih titik rawan, masyarakat yang ada di titik rawan itu memerlukan pelayanan kesehatan. Apakah itu berupa peta, apakah itu ada tambahan kontak person, apakah itu ada tambahan call center PST 119 atau yang lainnya. Yang prinsipnya, ngaten ya, pada masyarakat, untuk masyarakat di libur Nataru ini mudah untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan waktu juga begitu. Misalnya ada edaran dari Kementerian Kesehatan atau dari Polda, ngaten ya kemarin sudah ada arahan ngaten ya dari Polda kapan pos kesehatan ini bisa dimulai dan bisa diakhiri. Tetapi jika ada katakan efisiensi ataupun penghematan, pos itu tanggal 24 Desember sampai dengan 4 Januari, monggo. Tetapi jika ada yang libur, tentunya fungsi dari pos ini tetap berjalan. Jadi tidak existing di sana, tetapi fungsi dari pos kesehatan ini berjalan. Misalnya ada pos yang tutup di hari Minggu atau pas di hari Natal, misalnya karena wis terpaksa. Yang bisa kita upayakan adalah tadi informasi-informasi tadi kemana masyarakat jika memerlukan pelayanan kesehatan, kemana masyarakat jika memerlukan rujukan, kemana masyarakat tahu jika memerlukan ambulan ataupun transport. Saya kira ngaten Pak Bagus, sedikit apa namanya gambaran ngaten ya terkait dengan pendirian pos kesehatan dan adanya efisiensi baik itu pembiayaan maupun tenaga. Monggo, mungkin Bapak Ibu dari kabupaten lain bisa sharing. Matur nuwun. Siap dokter, matur suwun atas nopo jawaban dan pencerahan untuk hari ini dokter, matur suwun. Oke, terima kasih Dokter Ninis. Selanjutnya, Bapak Ibu masih ada yang di line Zoom dari Kabupaten Banyuwangi? Barangkali ini karena ada penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. Bagaimana persiapan di Banyuwangi? Mungkin dari Kabupaten Banyuwangi?
Kalau belum ada, mungkin kita bergeser mungkin ke Kabupaten Ngawi, perbatasan ya. Kabupaten Ngawi, bagaimana persiapannya? Ya, Assalamualaikum. Oke. Eh, Monggo Pak. untuk Ngawi, kita ada 5 titik pos. Itu diantaranya kita ada di tol untuk rest area A sama rest area B. Terus untuk 3 titik lainnya, kita ada di Mantingan, Jogorogo, dan di alun-alun kota. Sementara itu Bu yang bisa kita laporkan untuk kesiapan Ngawi. Mungkin untuk tambahannya kita ada di PSC-nya juga yang siap untuk 24 jam. Jadi kita nanti untuk pos-pos kesehatannya juga dimulai tanggal 20 Desember sampai 2 Januari. Mungkin itu Bu, terima kasih. Tes. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita bergeser ke Kabupaten Probolinggo. Di sana ada tempat wisata, ada Bromo mungkin. Dari Kabupaten Probolinggo, monggo Pak. Izin, Bu. Oke, monggo Bapak. Izin, halo Bu. Nggih. Izin Bu dari Kabupaten Probolinggo. Halo Bu, suara saya bisa didengar Bu? Halo? Oke, terdengar Bapak? Nggih, izin. Oke. Bu dari Kabupaten Probolinggo ini menyampaikan kemarin hasil rakor dengan Polres. Ada dua Bu sebenarnya di Bromo dan di Krucil Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk kesiapan sarana prasarana, mungkin alat kesehatan serta SDM-nya seperti apa Bapak? Nggih Bu, nanti di apa namanya pos yang didirikan di sepanjang Pantura ini ada 4 titik pos Bu. Kemudian di apa namanya di tempat wisata ada 2. Nanti akan dibantu oleh puskesmas tempat Bu. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Artinya sampai dengan saat ini belum ada kendala terkait dengan ketersediaan sarana prasarana serta SDM, gitu, Pak. Siap Bu, belum ada. Oke. Untuk logistiknya seperti apa, Pak? Obat-obatan? Obat-obatan nanti disupport dari sini Bu, dari GFK Bu, yang di posnya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin dari kita lanjut ya, Pak ya. Mungkin dari Kabupaten Malang atau Kota Malang. Kabupaten Malang. Atau kita bergeser ke Batu. Kota Batu, Budiah, monggo. Oke, selamat pagi. Dari Kota Batu kami akan standby di 2 pos. Ada di pos Jalan Soekarno-Hatta itu pertemuan di Pendem, kemudian yang satunya lagi di pertigaan Lipo Plaza. Kami akan ada di situ nanti. Untuk alat-alat dari total 6 pos yang disiapkan oleh Polres, kami standby di 2 pos. Demikian. Oke, terima kasih. Untuk 3 posnya sendiri, apakah sudah berkoordinasi? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana sistem rujukan ataupun mungkin ada pertanyaan dari masyarakat, mungkin layanan kesehatan yang mereka bisa dapat itu bisa diarahkan kemana, Bu? Mungkin kami akan seperti tahun lalu, deh, di pos-pos itu akan kami tempelkan barcode yang nanti kalau di-scan akan langsung merujuk ke data-data Vaskes yang ada di Kota Batu. Demikian. Apakah ada kendala yang lain, Bu?
barangkali terkait dengan kesiapan nanti untuk Natarunya. Sampai saat ini dari Batu belum ada, Ibu. Kami menunggu arahan untuk pelaporan saja. Oke, baik. Eh, Bapak Ibu mungkin dari kabupaten yang lain yang ingin memberikan masukan atau mungkin pertanyaan? Izin Banyuwangi hadir, Bu. Oke, Eh, siap. Monggo, monggo Bu. Bagaimana ya, Bu? Tadi Eh, Bagaimana kesiapan Banyuwangi Bu terkait dengan Nataru ini? untuk yang kegiatan Nataru ini kami juga bersamaan sedang rakor dengan kesiapan bidang kesehatan dengan rumah sakit, puskesmas, klinik, balai kekarantinaan kesehatan dan PMI, Bu. Bersamaan dengan Zoom-nya Dinkes Provinsi. Untuk kesiapannya di Banyuwangi, pos Natarunya dimulai dari tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 2 Januari 2026. Untuk posnya ada 9 titik pos, Bu, untuk yang di pos sepanjang jalan raya. Begitu, Bu. Baik Bu, apakah ada kendala Bu terkait dengan kesiapan mungkin SDM ataupun mungkin logistiknya atau mungkin peralatan seperti apa Bu? Untuk sementara ini masih belum ada kendala, Bu. Semoga nanti ke depannya tetap lancar. Oke, oke. Untuk kesiapan penyeberangan seperti apa Bu? Izin, Bu, untuk yang kesiapan penyeberangan ini kami masih apa namanya ada rapat dengan BKK juga, dan kami belum sempat ini bertemu dengan tim dari ASDP. Izin nanti mungkin kami laporkan tersendiri ya, Bu. Oke. Baik Bu, kami tunggu update-nya ya Bu ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Eh, Bapak Ibu yang ada di ruang pertemuan barangkali ada yang ingin memberikan masukan atau mungkin. Oke, terima kasih eh, Bu Clara. Oke, izin menyampaikan terkait pemeriksaan pengemudi. Tadi sudah disampaikan di slide ada 10 lokasi, nggih, Bu. 10 lokasi di 9 kabupaten kota. Itu insya Allah masih bertambah karena masih ada yang koordinasi lintas sektor, lintas program seperti Banyuwangi itu masih belum melaporkan kepada kami. Kemudian juga Jember, Madiun, Kabupaten Blitar juga masih koordinasi lintas sektor. Nah, untuk persiapan di tahun ini masih kurang lebih sama sebenarnya dengan Idul Fitri kemarin. Jadi teman-teman juga melibatkan untuk lintas sektornya dengan BNN, Kabupaten Kota, Polres, Kabupaten Kota, kemudian ada yang Labkesda juga jika dari tenaga puskesmasnya tidak mencukupi. Kemudian untuk targetnya dari 10 lokasi tadi sekitar 509 pengemudi yang akan dilakukan pemeriksaan kelayakan mengemudi. Nah, untuk informasi Bung Rasih, untuk tahun ini khusus Nataru dan seterusnya akan dipegang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Bu. Jadi biasanya dari kami, nah mulai sekarang himbauan dari Bu Cici supaya kita kembalikan yang seharusnya memang dikerjakan dari Sidoarjo, bukan dikerjakan provinsi begitu. Kemudian untuk persiapannya, kita sudah koordinasi dengan Mbak Sita dari nanti Nakestrat 4 orang tetap membantu karena dari Sidoarjo untuk Nakestratnya belum ready. Kemudian sudah koordinasi dengan Promkes juga kemarin dari Mas Farid akan menyiapkan media untuk disampaikan kepada pengemudi yang akan diperiksa. Kemudian kita juga sudah menyampaikan surat kepada Dishub Provinsi untuk menyampaikan himbauan PKG bagi pengemudi menjelang entah Lebaran maupun Nataru begitu sehingga untuk tadi yang tidak layak dengan catatan atau tidak layak itu bisa ditekan seperti itu Bu. Kemudian untuk Bung Rasih rencana tanggal 23. Nah, dari pusat itu menyampaikan akan hadir ke sini tapi masih belum ada surat resmi. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada dari Ibu mungkin. Monggo.
Bung, terkait dengan pemeriksaan pengemudi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu terkendala adanya logistik pemeriksaan urin dan narkoba kalau nggak salahnya. Mungkin bisa nanti tersampaikan apakah secara internal begitu di Dinas Kesehatan mengelolanya seperti apa, dan mungkin Bapak Ibu yang di kabupaten kota juga mendapatkan arahan bagaimana dengan logistik terkait dengan pemeriksaan narkoba ini. Iya, Bu. Untuk logistik narkoba dan alkohol, alhamdulillah kemarin dapat dropping 1.000 Bu dari pusat. Itu sudah kami sebarkan semuanya ke kabupaten kota yang expirednya masih 2027. Jadi masih bisa digunakan sampai dengan, kalau alokasi teman-teman sih sampai dengan Idul Fitri besok. Kemudian untuk prioritas pemberiannya kami yang pertama melihat target masing-masing. Yang kedua, sumber daya yang ada di masing-masing kabupaten kota juga. Seperti Surabaya itu tanpa kita pasok nafza mereka sudah bisa menyiapkan sendiri. Seperti juga Kota Malang dari Polresnya siap dengan nafza. Jadi kita pilah-pilah terlebih dahulu. Nah, lalu di bulan November kemarin, November akhir kita diminta juga mengusulkan untuk tahun depannya lagi, Bu. Jadi insya Allah masih bisa kita. Berarti untuk di kebutuhan di kabupaten kota aman ya, bisa terpantau dari provinsi. Baik, matur nuwun. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain, mungkin dari Prongkes, bagaimana kesiapan mungkin media promosi? Apakah sudah berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota? Monggo. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, terkait untuk media promosi nanti, kita bisa membantu apa saja yang mungkin diperlukan, lalu kebutuhan apa saja yang mungkin dibutuhkan juga, terkait untuk ke kabupaten kota, mungkin kita juga akan bisa bantu dari grup-grup kita juga, dari Promkes kabupaten kota, nanti bisa kita share di grup tersebut gitu. Kalaupun memang ada request apapun, nanti bisa diinformasikan sebelumnya. Nanti bisa kita bantu terkait media promosinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman Mas, terkait dengan layanan kesehatan tradisional, itu seperti apa? Apakah teman-teman di kabupaten kota juga mungkin sudah diberikan informasi untuk menyediakan tenaga-tenaga keserat di sana? Iya, jadi kalau dari Takalkesmas itu memang belum des untuk lokasi di masing-masing poskonya, tapi untuk kebutuhan nakesrat dan hatranya itu sudah tersedia di 30 kabupaten kota. 30. Iya, sudah ada 30 dan sudah ada surat tugasnya juga. Berarti untuk yang 8 mungkin belum ya? Jadi Itu mungkin, katanya memang nggak ada poskonya biasanya. oh tidak ada Ya. posko. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain? Dari kefarmasian? Cukup, aman ya, aman. P2, surveillance, KLB. Ya, baik, terima kasih. Untuk dari kewaspadaan penyakit potensial wabah, ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari BPKK terkait adanya potensi penyakit dari luar yang masuk ke Jawa Timur. Jadi nanti mereka akan mengisi satu aplikasi yang dinamakan Web DIS It's 2. Nanti kami akan diberikan notifikasi Bu biasanya, dan kami pun sudah memiliki grup WhatsApp grup tersendiri. Termasuk dengan teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kami sudah ada grup KLB dan kami akan memaksimalkan
website resmi dari Kementerian Kesehatan, yaitu Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, di mana itu update 24 jam dan bisa langsung kita akses untuk memudahkan kita koordinasi. Baik. Dan stasiun. Dari seksi PL, ini baru inspeksi kesehatan lingkungan di Terminal Bungurasih dan stasiun. Hatur nuhun. Dan stasiun. Terima kasih teman-teman. Untuk koordinasi dengan kabupaten kota mungkin masih ada kendala atau mungkin masih belum dilakukan. Mungkin nanti planningnya seperti apa nanti. Mungkin dalam waktu ini mungkin sudah ada jadwal seperti apa. Karena memang kita juga dikejar dengan waktu ya. Kalau bisa mungkin bisa lebih mungkin segera ya. By WA ataupun mungkin seperti apa mungkin pelaksanaannya apakah melalui surat ataupun mungkin koordinasi secara lisan mungkin dengan teman-teman kabupaten kota terkait dengan kesiapan mulai dari mungkin teman-teman dari Promges terkait media promosi mungkin kemudian dari Takelmas terkait dengan eh, kesehatan tradisional. Kemudian mungkin kalau logistik mungkin sudah siap semua, mungkin teman-teman Farmakes juga mungkin sudah berkoordinasi. Kemudian dari P2 juga artinya memang untuk koordinasi mungkin sudah berjalan. Eh, ya, oke. Untuk teman-teman dari PL, untuk inspeksi lapangan itu kan hanya ada di 2 lokasi ya. Gimana dengan teman-teman kabupaten kota yang lain? Di tempat kabupaten kota yang lain seperti apa? Oh, masih melakukan koordinasi, oke. Bapak Ibu yang di line Zoom, masih ada pertanyaan? Teman-teman dari seksi rujukan dan Takaliankes, dari Umpek, Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang di kabupaten kota, matur nuwun, paling tidak pertemuan kita hari ini adalah pertemuan awalan, ngaten ya, untuk kita bisa memulai, ngaten ya. Bapak Ibu, kami yakin sudah berkoordinasi ataupun sudah ada rapat-rapat pertemuan lintas sektor terkait di masing-masing kabupaten kota. Yang kami titipkan adalah sekali lagi bagaimana kita bisa mempersiapkan mitigasi di bidang kesehatannya. Jadi mitigasi bidang kesehatan maksud kami adalah tidak hanya pelayanan kesehatan saja, tetapi seluruh mitigasi bidang kesehatan itu yang perlu kita eh, checklistkan, perlu kita titik poinkan. Misalnya, memang di sana diperlukan pos kesehatan, ngaten ya. Nanti di mana saja kesiapan SDM, Sarpras, Alkes dan sebagainya, termasuk logistik dan BMHP-nya. Tetapi juga bagaimana dengan promosi kesehatannya, bagaimana dengan kesehatan lingkungannya, bagaimana dengan pemeriksaan pengemudinya, kemudian bagaimana dengan mitigasi KLB-nya, ngaten ya. Jadi
inilah yang menjadi satu kesatuan, ngaten ya, yang nantinya bisa kita laporkan di dalam kegiatan ataupun apa ya, laporan untuk arus mudik ngaten ya, di acara Nataru dan tahun baru, Natal dan tahun baru 2026 ini. Nah, sehingga Bapak Ibu ini masih awalan ngaten ya. Setelah ini ada rapat koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Rencananya hari ini jam 1 siang ya, ada koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian setelah itu kita di kabupaten kota juga ada WA group ya, untuk bisa berkoordinasi. Setelah ini, apakah nanti Bapak Ibu akan mengisi data awal ya, pos kesehatan jumlahnya ada berapa, kemudian kesiapan SDM dan Sarprasnya seperti apa? Kemudian nanti bisa kita koordinasikan. Untuk Bapak Ibu yang lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi, kami juga tetap berharap yang pertama adalah kita bisa berkoordinasi nih di tingkat provinsi, bagaimana dari masing-masing program ini untuk kesiapan yang pertama, kemudian yang kedua mungkin hariannya. Jika ada hal yang perlu kita komunikasikan, kita koordinasikan jadi satu, sehingga ini menjadi sebuah laporan Nataru periode 2025 tanggal 20 ataupun 22 sampai dengan nanti 4 Januari 2026. Nah, nanti tadi ada beberapa ngaten ya, ada pemeriksaan pengemudi, kemudian ada promosi kesehatan, kemudian ada KLB yang ada aplikasi tersendiri. Kalau ini bisa kita jadikan satu, mungkin bisa dikemas oleh Umpek ngaten ya, untuk bisa menyampaikan ini loh kesiapan Jawa Timur dalam menghadapi Nataru. Mungkin itu nanti yang dari Umpek ngaten ya, bisa membantu untuk membuatkan satu kesiapan ngaten ya, Jawa Timur dalam menghadapi Nataru ini. Saya kira ngaten Bapak Ibu, baik yang di kabupaten kota maupun Bapak Ibu yang di lintas program, kita bisa lanjutkan koordinasi kita ini walaupun tidak by ketemuan ya, tidak by rapat, tetapi kita bisa by WA group ngaten ya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Ninis. Ini masih ada satu pertanyaan di chat Zoom. Apakah sudah ada gambar tema Nataru tahun ini, teman-teman dari Promkes? Apakah sudah ada informasi dari pusat terkait tema? Masih belum ada. Mohon izin Pak Pugu dari Kabupaten Probolinggo, untuk temanya masih belum ada Pak. Nanti siang jam 13 nanti akan ada rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa dapat informasi tersebut. Oke. Mungkin izin juga sedikit kami menambahkan mungkin terkait juga dengan layanan kesehatan yang mungkin tidak tersedia di pos kesehatan. Barangkali Bapak Ibu, teman-teman kabupaten kota juga bisa melakukan kesiapan di Fasiankes. Jadi memang itu harus siap atau ready di Fasiankes. Jika memang itu tidak disediakan di pos kesehatan, sehingga mungkin ada masyarakat yang mungkin ingin mendapatkan layanan tersebut, tidak bingung mencari tempat layanan di wilayah Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami. Bu Haripi mungkin ada yang disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi ini kita apa ya? Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Clara tadi dan juga kita lihat jadi pengalaman beberapa waktu ya kita melakukan pemantauan terkait dengan Nataru ataupun Lebaran. Itu mungkin terkait dengan layanan kita mungkin fokus di poskesnya kan gitu ya. Tetapi untuk fasiankes yang lain itu juga minta tolong untuk bisa disiapkan agar tetap siaga kan begitu. Karena bisa jadi masyarakat itu yang kemudian mereka ada di wilayahnya itu jangan sampai kemudian ketika mereka datang ke puskesmas khususnya ya, terus kemudian ternyata tidak ada nakes yang ada di
puskesmas kan begitu ya. Karena dengan alasan itu adalah hari libur. Jadi tolong kesiapsiagaan di Fasyankes, khususnya puskesmas itu tetap disiagakan. Ya, jangan sampai nanti viral kasus-kasus di mana tidak ada tenaga kesehatan, akhirnya mereka mungkin nih ya, jadi tidak segera mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Jadi mungkin itu, dan nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan dari pemantauan ataupun kesiapsiagaan kesehatan di dalam ini ya, jadi pemantauan Nataru kan begitu. Karena memang apapun yang kita lakukan itu pasti masyarakat melihatnya kan begitu ya, sehingga memang kita harus prepare dengan lebih bagus kan begitu, tidak ada celah-celah di mana masyarakat bisa melihat kekurangan kita, sehingga kita perlu gitu ya untuk siapkan lebih jauh, dan nanti kita lanjutkan dengan koordinasi berikutnya. Ya, kita tunggu nanti jam 13 apa isi SE dari Nataru yang ada, dan kemudian nanti juga mungkin secara Zoom kita kalau ada yang perlu ditindaklanjuti kita juga akan lakukan kembali. Begitu Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih, dan itu tadi mohon untuk kemudian kalau ada kekurangan ataupun apa kesulitan mungkin bisa disampaikan ke kita kan begitu nggih. Matur nuwun. Oke, terima kasih Ibu Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Ibu Haripi. Mohon izin Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mungkin atau masukan dari teman-teman juga yang dari lintas program yang di ruang rapat, kita akhiri rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita terus bisa berkoordinasi dalam rangka persiapan Nataru nanti. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian rangkaian rapat kita pada hari ini, dan atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di line Zoom, kami mohon izin untuk mengakhiri rapat kita ya. Matur nuwun atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Oke, sami-sami Bapak Ibu. Izin live Ibu. Sami-sami. Ojo penambah apa? Apa kan? Kamu kalau udah selesai baru kita. Jangan nulis apa aja dulu.